hari Rabu. Welcome back to our show Bisnis Berlaba. Kali ini kita udah masuk ke episode keempat. Nah, masih sama Ariel. Nah, jadi untuk kali ini tuh sebenarnya gue pengen cerita sedikit aja nih, karena kan beberapa temen gue ada yang punya kayak beberapa usaha. Nah, beberapa dari mereka itu of course ya, gara-gara pandemi ini transaksinya turun gitu loh, bisa sampai 50%. Nah, tapi yang lucunya transaksi labanya itu turun sampai dengan 50%. Nah, cuman yang lucunya adalah transaksi dia itu justru naik gitu loh. Nah, harusnya kan kalau misalnya kita secara ini aja transaksi naik, harusnya laba juga naik dong. Tapi ini enggak, transaksinya naik tapi labanya itu justru turun sampai kepotong 50% gitu loh. Nah, lu nih sebagai pakar keuangan nih, menurut lu kenapa itu alasannya bisa jadi turun, dan solusinya gimana supaya kita bisa naikin lagi itu laba gitu loh? Ya itu high end, low end mungkin. Oke, jadi bisnis makeupnya ini bisnis makeup yang high end. High end yang ya lumayan harganya mahal lah intinya kayak gitu. Dia ada online store atau online store atau online murni online ya. Tokopedia, Shopee gitu. Benar. Sebut merek ya. Ya apa? Ya gitu. Nah, lu kenapa nih, lu kira-kira lu bisa bantuin gua nggak gitu loh? Ya, kita harus bedah satu-satu. Tapi lu ada datanya semua? Ada dong. Ya. Oke, yaudah kita langsung bahas aja ya. Bedah satu-satu ya. Alright, oke, got it. Oke, let's go guys. Oke guys, kita langsung aja tanya Ariel nih, gimana solusinya dari permasalahan makeup ini nih. Kenapa labanya menurun tapi transaksinya naik? Langsung aja Ariel. Jadi tadi lu udah kasih data gua kan, datanya semua. Jadi labanya tuh bulan Mei itu dia 9 juta. 9 juta. Terus bulan Juni 4,5 kan tadi. Benar. Ya, 4,5. Jadi ada penurunan berapa? 4,5 juta. 50% ya, benar. 50%. Ya, mesti kita harus tahu tuh, jangan panik-panik, oh promo lagi, atau oh kita harus nurunin gaji karyawan, atau kita harus cari tempat sewa yang lebih murah lagi, atau seperti apa. Jangan langsung panik gitu ya. Jadi kita harus cari titik permasalahannya di mana. Kalau udah tahu titik permasalahannya, nyari solusi ya lebih gampang, ya kan. Jadi tadi itu 4,5 ini yang berkontribusi apa? Apakah dari penjualan yang menurun, penjualannya semua menurun, atau biaya yang naik? Ya kan? Biayanya tadi setelah saya lihat datanya ya, biayanya tambah repot gitu ya. Ya, transaksinya naik. Jadi bulan lalu itu ada 20 transaksi dan dia bisa menghasilkan keuntungan lebih banyak. Dan sekarang malah tambah repot, 50 transaksi malah keuntungannya cuma segini. Ya. Tapi sekarang kita lihat jumlah transaksi yang naik, itu malah hal yang positif kan, banyak yang beli. Benar. Jadi ini bukan masalahnya bukan di sini, bukan di jumlah transaksi. Nah, kalau kita lihat rata-rata nominal transaksi yang dulunya bulan Mei itu 1 juta. 1 juta per pembeli ya itu ceritanya ya? 1 juta per pembeli. Rata-rata transaksi. Soalnya kan barangnya berbeda-beda, ada nominalnya, mungkin makeup 1, makeup 2, ada foundation atau apalah, lipstick atau kan berbeda-beda. Jadi di rata-rata aja biar gampang. Jadi kalau mau disatu-satuin per item itu nggak efisien ya, kita udah satu malah banyak mikir. Jadi rata-rata pembeli bulan Mei itu belinya 1 juta. Iya. Mereka beli yang mahal-mahal barangnya. Ini barangnya by the way dia jual dari barang mahal sampai murah ada. Iya. Ada. Mix ada yang mahal, ada yang murah. Iya. Itu jadi bulan Mei itu rata-rata pembelinya 1 juta. Mereka masih istilahnya spendingnya masih besar lah ya. Tapi di bulan Juni mungkin ada yang putus kerja atau income-nya menurun dari bisnis mereka, dari customer-nya, itu sekarang belinya cuma 500.000. Iya benar. Nah, 500.000 kan. Dan ini jadi masalahnya, ini kita bisa lihat nih, masalahnya bukan di jumlah transaksi, malah tambah rame. Ya. Masalahnya bukan di biaya, malah biayanya turun. Masalahnya di rata-rata. Nah, ini berarti dua hal. Berarti
customer yang customer yang bulan Mei itu berbeda dengan customer bulan Juni. Maksudnya berbeda itu kayak mungkin spending powernya. Mungkin bukan dari spending, ada dua kemungkinan. Itu kemungkinan pertama, jadi customer yang bulan Mei itu lebih, mungkin customer A sudah nggak beli jadi kehilangan customer. Customer switching tidak ke tempat lain. Atau customer A masih beli di sini tapi dia udah nggak beli yang mahal. Ya kan? Jadi ada mungkin beda customer, kita kehilangan customer tapi transaksi naik, ini customernya yang beli customer baru, mungkin yang spending powernya nggak terlalu besar, belinya nggak terlalu besar. Ya kan? Nah, ini ada dua ini harus kita lihat nanti. Ini karena kita waktunya terbatas, terus datanya juga itu kan data private ya, jadi nggak boleh lihat customernya. Tapi mungkin buat temen lu sih ya, bicara teliti, customernya sama nggak namanya. Kalau di Tokped kan ada kata namanya, akunnya sama. Kalau customernya beda, ternyata customer itu mungkin bisa pindah ke kompetitor. Apa mereka udah nggak beli lagi? Nah, kalau customernya itu kalau customernya beda, Kalau customernya sama, mungkin mereka dari segi spending powernya atau daya belinya udah nggak tinggi lagi. Jadi mungkin tidak teliti di sini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat. Sekarang kita nanti lu tanya temen lu ya, dia tuh customernya sama atau enggak? Kalau customernya sama, yang tapi mereka belinya lebih murah, jadi masalahnya di sini. Berarti kita harus nyesuaiin dengan jenis bahan barang yang kita jual, benar nggak gue? Kalau misalnya customernya sama, itu berarti pendapatan mereka, spending powernya menurun. Nah, berarti kita harus menyediakan barang-barang yang lebih murah yang bisa dibeli oleh mereka, benar nggak gue? Iya, jadi nyocokin sama ini aja. Oke. Tapi kalau beda customer gimana dong? Kalau beda customer, menurut gue tergantung. Jadi tadi kalau kita bisa mikir itu mungkin ada kompetitor baru, kompetitor baru, atau malah yang positif, customer yang spending powernya atau daya belinya rendah sekarang beli belanja di kita, ya kan? Mungkin kalau kompetitor ini harus sedikit lagi nih. Ini kita lihat mungkin ada kompetitor baru yang nawarin promo atau apa. Nah, kita lihat kompetitor kita. Mungkin kita bisa nawarin promo juga atau nawarin loyalty program atau gratis ongkir atau seperti apa, nih harus tidak lagi lihat aja, gampang aja buka mungkin online shopnya di dibanding-bandingin ya dengan barang yang sama. Berarti memang untuk satu masalah itu harus benar-benar diteliti sampai nemu. Sebenarnya coba-coba nggak masalah, tapi coba-coba itu cenderung boros. Kalau umpama kita ternyata yang kompetitornya masalahnya bukan di kompetitor, tapi kita promoin turunin harga, itu malah jadi nggak sehat kan. Keuntungan kita juga nanti keuntungan per barangnya menurun. Ini kita bahas yang ini dulu ya. Nanti mungkin ada tipe customer baru yang mungkin belanjanya lebih murah, tapi dia naikin jumlah transaksi. Nah, itu caranya gimana? Mungkin temen lu bisa fokus di sini, di customer baru yang spending powernya lebih murah. Ini customer B mungkin ya kan? Ini yang spending powernya mungkin promoin di sini, promoin di medsos atau di Instagram yang spending powernya lebih murah, fokusin mungkin ke harga-harga yang menguntungkan buat mereka, jadi lebih ke sini. Nah, untuk naikin jumlah transaksi. Iya, jadi tergantung ya. Jadi kalau mereka lagi tergantung masalahnya di mana. Nah, kalau udah gini kan kita mau nentuin solusi, mau action itu lebih terarah gitu. Nah, tapi untuk mencatat gini-gini temen gue masih manual serial, maksudnya ini mereka masih di kertas and paper. Do you have any other solution gitu kira-kira ya? Sebenarnya kertas and paper itu nggak masalah. Masalah kan kita bisa ngomongin seperti yang tadi kita jelasin kan. Tapi buat gampangnya ya, nanti kita di Lababook ada fitur seperti ini, ada fitur kita pecah-pecahin berdasarkan mungkin nanti auto bisa kelihatan tuh setiap bulan di mana masalahnya. Kalau ada penurunan, kalau ada kenaikan pun kita bisa lihat itu kontribusinya di mana. Mungkin contohnya kalau labanya naik 2 kali lipat nih bulan ini, nah,
dilihat seperti itu kan bisa kelihatan, oh jumlah transaksinya naik, jumlah transaksi dari customer apa, customer mungkin ada customer baru yang masuk, customernya masuk, nah kita promoin tuh di grup customer yang itu. Oke, got it. Oke guys, thank you so much for today untuk bisnis berlaba episode 4 kali ini. Nah rencananya itu kita mau bikin setiap bulan ada studi kasus. Nah jadi seperti apa yang ada episode kali ini adalah studi kasus make up online. Jadi kalian kalau misalnya mau ada bisnis kalian yang mau diteliti atau dianalisa supaya kita bantu, bisa taruh di kolom di komentar, atau mungkin kalau misalnya kalian udah tergabung di WhatsApp-nya Lababook bisa di share juga di situ. Jadi nanti akan gue bahas sama Ariel juga di sini untuk bantu kalian nyelesain masalahnya. Oke, thank you so much for today. Thank you so much for today juga Ariel. And we're going to see you again Rabu depan dalam acara bisnis berlaba. Dan jangan lupa ini kita ada post acara ini di podcast juga, jadi bisa dengerin. Ya, oke. Thank you so much guys. Goodbye. Bye.